Selamat pagi saudaraku. Saudara, pada tahun 1995 ada peristiwa tragis yang terjadi di Seoul, Korea Selatan. Jadi ada satu mall yang cukup megah di daerah sana. Nah, setelah kurang lebih 5 tahun mall ini berdiri, tiba-tiba mall ini runtuh dan mencatat bahwa ada sekitar 500-an korban yang meninggal dan sekitar 1.000 orang mengalami luka-luka. Saudara sekalian, setelah diadakan penyelidikan, ternyata diketahui bahwa terjadi kasus korupsi pada proyek mall yang megah ini. Nah, karena korupsi yang dilakukan ini membuat kualitas daripada bahan bangunan itu diturunkan, sehingga fondasi daripada mall ini menjadi lemah, dan setelah 5 tahun ini runtuh dan menelan banyak korban. Saudara sekalian, mall ini kelihatan begitu keren dan megah dari luar, ternyata menyimpan potensi maut di dalam mall ini. Saudara sekalian, menurut para tukang bangunan, ahli bangunan, biasanya ada 5 penyebab bagaimana sebuah bangunan itu bisa roboh. Yang pertama adalah fondasinya terlalu lemah. Jadi fondasi yang lemah tidak kuat untuk sebuah bangunan yang tinggi. Hal kedua yang menjadi penyebab adalah bahan bangunan itu tidak kuat dan tidak sesuai standar. Kemudian hal yang ketiga, bebannya lebih berat daripada yang direncanakan. Jadi kalau dia tidak kuat untuk 10 lantai, harusnya tidak boleh dibangun sampai 10 lantai. Kemudian hal keempat adalah mungkin pekerjanya lalai dalam proses membangun bangunan itu, sehingga menyebabkan hal-hal yang fatal. Dan hal yang kelima, kekuatan bangunan itu sebenarnya belum teruji dan layak operasi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga hari ini kita membahas satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai 14. Dikatakan di sana, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara sekalian, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai manusia-manusia rohani. Kita sedang membangun satu bangunan rohani di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Nah, bagaimana fondasi yang kita bangun? Apakah sudah cukup kuat? Bagaimana ketika kita mengalami satu masalah kehidupan? Bagaimana ketika ada tekanan-tekanan yang berat datang kepada kita? Apakah kita sudah cukup kuat untuk menghadapi itu semua? Tidak jarang ada orang yang begitu kena masalah, nampak sifat aslinya. Ternyata dia begitu lemah. Diibaratkan bahwa ini adalah sebuah bangunan yang kelihatannya megah dan kokoh dan indah dari luar, ternyata memiliki fondasi yang begitu lemah. Oleh karena itu, mari kita berani memastikan bahwa kita mempunyai fondasi hidup yang kuat, yaitu fondasi yang kita bangun di dalam Kristus, yang bisa teruji untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.